Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Ada lagi pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan itu pengaruhnya walek, apa pengaruhnya walek sampai mati di dalam kandang ya. Misalnya mati ya, burungnya itu mati. Nah, apa pengaruhnya sampai itu burung biasa dia dapat di kadang itu banyak mati di dalam ruangan kandang. Jadi sekarang saya ini sebelumnya jauh melebar ini konten saya saudara-saudaraku ya. Tolong disimak videonya saudaraku, ditonton sampai habis supaya ada ilmu kita dapat di dalamnya ya. Jangan cari banyaknya saudara-saudaraku ya, biar sedikit, yang penting ada hikmahnya, ada maknanya, ada gunanya untuk kita semua bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, sekarang saya ini mau mengangkat lagi mengenai walet yang sering didapat di dalam ruangan RBW yang mati ya. Apa itu pengaruhnya? Jadi okelah saudaraku, saya angkat ini. Kalau walet biasanya itu kita dapatkan di dalam ruangan RBW yang sering mati, itu biasanya di dalam itu kalau dia itu pengat ya. Yang mana yang dimaksud pengat? Biasa itu kalau panas ya, kalau panas biasa baku tabrak-tabrak juga di dalam ya. Jadi diusahakan itu saudara-saudaraku ya. Kalau bangunan walek itu panas ya, kalau bangunan walek itu panas, diusahakan itu kita harus penuhi itu kelembaban ya. Kita harus perbaiki kelembabannya di dalam supaya itu walek tidak stres di dalam. Biasanya itu walek kalau stres, itu biasa terjadinya baku tabrak-tabrak. Biasa juga itu kalau kita masuk di dalam, apalagi kalau masuk malam di dalam ruangan RBW, biasa itu burung itu kaget sampai dia itu terbang berputar-putar di dalam, apalagi kalau burungnya sudah padat di dalam. Nah, itu yang sering terjadi itu baku tabrak ya saudaraku ya. Jadi diusahakan itu supaya itu bagian dalamnya itu bangunan walek jangan terlalu diganggu sekali ya, apalagi kalau sudah padat. Kalau waktu panen kan tidak jadi masalah, tapi diusahakan saudaraku ya, kalau waktu panen itu suara panggilnya di off-kan ya. Saya ulangi lagi ya, kan ini yang paling banyak terjadi sampai walek itu banyak mati. Kalau kita panen, kita buka sarang di dalam ruangan RBW, itu suara panggilnya dimatikan, di off-kan. Karena kalau kita di dalam itu panen, apalagi kalau melebihi dari satu orang di dalam buka sarang, biasa itu walek dia masuk. Walek itu dia masuk. Apalagi kalau biasa ada anak dikasih makan, induknya biasa datang bawakan makanan anaknya. Dia masuk, dia kaget karena kita ada di dalam. Jadi diusahakan itu suara panggilnya dimatikan dulu. Nanti kita keluar baru kita aktifkan kembali ya. Kita aktifkan kembali atau bahasanya di on kan ya. Gitu saudaraku ya. Jadi itu pengaruh walek banyak mati, banyak kendala. Kedua, seumpamanya bangunannya itu sempit, baru banyak skat. Itu biasa juga terjadi itu walek itu baku tabrak di dalam ya. Baku tabrak di dalam. Kalau ruangan sempit baru kita banyak skatnya. Bahasanya itu banyak piling-pilingnya di dalam. Jadi diusahakan itu kita atur itu ruangannya, karena walek dia terbang. Beda dengan kita jalan ya. Dia walek terbang itu biasa nabrak-nabrak juga. Dan suara bagian dalam itu, suara inapnya diusahakan supaya jangan terlalu besar. Ya disesuaikan saja dengan suara aslinya walek ya. Ya, jadi itu saudaraku ya. Diusahakan itu dicamkan baik-baik. Ya, sekarang saya melangkah ini yang predator walet ya, predator walek yang biasanya itu ada yang pertanyaan juga mengatakan kalau itu banyak apa ya, maksudnya itu banyak hama di dalam, maksudnya itu semacam kecoa, tikus. Itu dia menanyakan saudara kita itu di bawah kolom komentar apa racunnya. Sebenarnya itu banyak itu racun-racun kecoa saudaraku ya. Ada diamond, kalau tidak salah itu diamond kayak, kalau tidak salah nanti saudara yang cocokkan sajalah.
ada pakai juga biasa itu racun hama di sawah, yang racun hama yang di padi itu bisa dipakai di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Itu namanya itu regen. Nah, maksud saya itu regen. Itu regen bandingannya itu 2 saset ya, yang kayak Strajos itu modelnya. 2 saset itu bisa sampai 8 liter air di tangki ya. Yang dipompa maksudnya itu yang di tangki. Baru kita campur, baru kita aduk di dalam ya. Nah, kita aduk. Nah, setelah itu baru kita masuk di dalam, semprotkannya sesuai dengan takarannya bangunan, takarannya air sesuai dengan luasnya bangunan, panjang kali lebar. Kalau bangunannya agak luas dan banyak lantai ya masih banyak-banyak juga airnya ya. Nah, itu kan kecoa itu cepat sekali mati kalau kita pakai itu racun regen. Banyak macam bisa saudaraku ya, tapi hindari ya, itu jangan semprot bagian atas sarang karena itu membahayakan bagi manusia kalau dia makan, kalau dia konsumsi ya. Nah, beda kalau diamond tadi itu, kalau itu bisa tidak jadi masalah. Kalau itu kita pakai regen itu bagian bawah saja kita semprot ya, bagian dinding bawah. Nah, insya Allah saudaraku ya. Jadi itu yang saya kupas ini itu tadi mengenai banyak walet mati di dalam ruangan. Dengan itu racunnya, istilahnya racun hama ya, untuk mematikan itu yang predator walet yang makan anak walet, yang makan sarang walet. Ya gitu saudaraku ya. Nah, beda kalau tikus itu ada memang racunnya kalau tikus ya. Banyak itu di toko-toko pertanian dijual itu yang semacam racun tikus ya. Nah, itu. Jadi itu saudaraku ya, tolong diperhatikan bagian dalamnya. Karena biasanya itu kalau sudah banyak sarang, banyak biasa digerogoti itu sarang, biasa itu dilubang-lubangi, dimakan sampai mangkok tadi itu sampai tinggal sedikit, tinggal setengah. Nah, itu biasa kecoa yang makan. Ya, biasa kecoa. Kadang juga biasa ada tikus masuk, toke, mana juga semut. Jadi itu diperhatikan ya bagian dalamnya. Nah, kita harus perhatikan betul-betul. Itu juga tadi itu usahakan ya jangan terlalu banyak sekatnya saudaraku ya, jangan terlalu banyak sekatnya. Peling-pelingnya kalau bangunan itu agak sempit. Ya, makanya selalu saya mengutarakan itu mengenai bagian dalam. Diusahakan saja, disesuaikan saja dengan ruangan ya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, kedua lantainya berapa lantai, kita pakai ska. Itu saudaraku ya. Jadi itu saudara-saudaraku tadi yang saya utarakan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini, apa yang saya paparkan sama teman-temanku, sahabat-sahabatku di lapangan, mudah-mudahan ada ilmu ya. Mudah-mudahan ada ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi itulah tadi konten saya paparkan saudaraku, karena kita ini saling saling belajar lah. Karena saya juga masih belajar saudaraku ya. Ilmu saya itu seperti mereka-mereka ya. Yang penting kita syukuri, dan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya utarakan saudaraku ya. Karena saya itu bagian walek itu istilahnya mengenai tentang walek. Nah, itu saya rangkum semua ya, mulai dari sarangnya, bangunannya, populasi walek, jual beli ya. Pokoknya yang penting berbahasa mengenai walek ya. Itu jurusan saya saudaraku ya. Jadi oke lah saudara-saudaraku, kalau memang ada mau ditanyakan lagi, tolong ditulis di bawah kolom komentar. Jangan malu bertanya saudara-saudara ya, nanti sesat di jalan ya. Pokoknya silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan tentang keluhan. Mudah-mudahan kalau ada luang waktu saya jawab melalui konten tutorial saya ya. Kalau saya tulis dengan tulisan, kalau panjang nanti saya jelaskan dengan per detail ya melalui konten tutorial saya. Jadi oke saudaraku, jadi mohon maaf mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah ini, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.